Kemudian hikmah dari sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, "Idza nazarna ila tarikh miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apabila kita perhatikan sejarah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 17 Rabiul Awal atau tanggal 22 Rabiul Awal. Fal aqwal katsiratun. Jadi pendapat-pendapat banyak sekali. Summa inna hadzal aqwal laisa bainaha qaulun maqtu'un fihi. Kemudian pendapat-pendapat ini tidak ada yang bisa dipastikan kebenarannya. Sebenarnya Nabi lahir itu tanggal berapa? Enggak ada yang bisa dipastikan kebenarannya. Yusaru ilaihi wa yutraku ma'adahu, sehingga bisa dipegang dan yang lainnya ditinggalkan. Barangkali hal ini mempunyai maksud tertentu atau mempunyai hikmah dan pelajaran. Nakif indahu, ayo kita cermati, wa nastafidu minhu dalalat muayyanah. Kita akan dapatkan faedah yang berharga dari hal ini. Faedah yang pertama, anna tarikh miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam la yartabitu bi'ibadatin muayyanatin minal ibadat. Tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan ibadah-ibadah tertentu. Walam yusra' fihi ayyu naw'in minal ibadat, dan tidak disyariatkan pada hari itu, pada hari kelahiran beliau, ayyu naw'in minal ibadat, ibadah apapun, ihtifalan kana au ghairahu, baik peringatan kelahiran beliau ataupun yang lainnya. Lianna far'al ibadah muaqqatah bi zamanin ma'rifatu waqtiha, karena ibadah yang terkait dengan waktu tertentu mesti diketahui waktunya. Tadi sudah kita sebutkan perbedaan pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi. Orang yang merayakan Maulid Nabi, mana yang mereka ikuti? Tanggal berapa? Kalau di Indonesia tanggal berapa? Antum nggak pernah Maulid Nabi berarti ya? Atau tanggalnya? Wa fi hadza raddun ala man yahtafilu bi maulin nabi kulla am. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi kulla am, setiap tahun. Fallazina yahtafiluna bil maulid yuqalu lahum, orang-orang yang merayakan Maulid, yuqalu lahum, kita katakan kepada mereka, mahlan, sebentar ya, tunggu dulu. Sebelum kalian merayakan Maulid, haddidu awalan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bi tariqin sabitin. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus tetapkan dulu kapan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin sabitin, dengan cara yang sabit. Ini berdasarkan dalil.
Ya. Tetapkan dulu tanggal berapa? Apakah tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17 atau tanggal 22? Antum tetapkan dulu dari pendapat-pendapat ini berdasarkan dalil. Tadi sudah kita jelaskan, dari pendapat-pendapat ini tidak ada yang bisa dipastikan kebenarannya. Nanti kalau sudah ditetapkan berdasarkan dalil, ihtafilu, silakan kalian merayakan Maulid Nabi. Wa yuqalu lil ladzina yahtafiluna bisani asyara ma dalilukum ala anna hadza huwa yaumul maulid. Orang-orang yang merayakan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, ini yang banyak diikuti oleh kaum muslimin. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi orang-orang yang merayakan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal, kita tanyakan kepada mereka, ma dalilukum? Apa dalil kalian? Mana dalil kalian yang menunjukkan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma dalilukum? Mana dalil kalian? Jangan-jangan Nabi tidak dilahirkan pada tanggal tersebut, kemudian kalian merayakannya. Jadi harus tetapkan dulu berdasarkan dalil. Wa kadzalika alladzina yahtafiluna bitasi awil ashir awis sabi asyara ma daliluhum. Demikian pula orang-orang yang merayakan Maulid tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 17, ma daliluhum, apa dalil mereka? Walau kana matluban minal muslim al-ihtifalu bil maulid la huddida lahu yaum maulid tahdidan wadihan. Perhatikan, seandainya merayakan Maulid itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut dari seorang muslim, niscaya tanggal kelahiran beliau akan ditetapkan dengan sangat jelas. Kama huddidat mawaqitu sairil ibadat al-muqayyadah bi zamanin. Sebagaimana ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu telah ditetapkan waktunya. Seperti apa misalnya? Asyam, puasa misalnya. Faqad huddida bad'us syiyam bil awal min syahri Ramadan wa yantahi bi nihayati syahri. Kapan kita puasa? Kapan kita puasa? 1 Ramadan. Satu Ramadan. Jadi enggak dibuat bingung. Enggak dibuat, oh ada yang bilang 1 Ramadan, ada yang bilang 2 Ramadan. Orang jadi bingung. Enggak, semua sepakat. Puasa dimulai 1 Ramadan. Dan berakhir kapan? Dengan berakhirnya bulan Ramadan. Wa yaumul id muhaddadun fil awal min Syawal wal ashir min Dzulhijjah. Taib lebaran. Idul Fitri. Kapan kita lebaran Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Jelas. Kapan kita lebaran Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi jelas. Kita merayakan hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas. Tidak ada khilaf di dalamnya. Wal wuquf bi Arafah huwa yaumut tasi' min Dzulhijjah. Kapan kita wukuf di Arafah? Ini bagi jamaah haji. Jelas tanggal
9 Zulhijjah. Wa yusannu lil muslim ay yasuma as-salisa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara min kulli syahrin. Dan disunahkan bagi seorang muslim untuk puasa tanggal 13, 14 dan 15 min kulli syahrin, setiap bulan. Jelas. Tanggal 13, 14 dan 15. Apa keutamanya? Puasa 3 hari setiap bulan. Siapa yang rutin melaksanakannya, maka dia seperti puasa selama setahun penuh. Al-hasanatu bi asri amsalihah, karena satu kebaikan Allah lipat gandakan hingga 10 kali lipat. Orang yang puasa 3 hari itu pahalanya seperti dia puasa 30 hari. Kalau dia rutin lakukan setiap bulan, dia seperti puasa selama setahun penuh. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Kita tidak perlu bercapek-capek puasa selama sebulan penuh, nggak perlu. Cukup puasa 3 hari, ya itu pahalanya seperti puasa selama satu bulan. Ammal maulid falaysa lahu tarikhun muhaddadun. Adapun ya maulid atau tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak ada tanggal yang jelas, yang ditetapkan enggak ada. Bahkan para ulama khilaf dengan banyak pendapat. Li'annahu laysa fihi ibadatun muhaddadatun, karena tidak ada ibadah tertentu yang dianjurkan pada tanggal tersebut. Kalau seandainya ada ibadah tertentu yang dianjurkan pada tanggal tersebut, pasti Allah akan jelaskan dengan jelas, dengan gamblang. Enggak akan terjadi perselisihan di antara para ulama.